Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Walaupun kami tahu bahwa sudah sedang dalam keadaan yang tidak bahagia, tapi semoga semua sobat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberi kelimpahan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Langsung aja, nggak pakai basa-basi lagi. Indonesia Iya, kalah 1-0 dari Thailand di semifinal SEA Games. iya, Langsung aja Bro Ipung, gimana ini? iya. Yang seperti kita duga ya bahwa pertandingan akan diawali oleh inisiatif serangan yang ada di Indonesia. Dan memang karena Indonesia juga punya resource untuk melakukan serangan-serangan secara cepat, maka itu akhirnya dimanfaatkan oleh tim Indonesia untuk mulai inisiatif gitu loh. Cuma memang inisiatif ini kan memang terlihat bisa dilakukan karena kita punya Egy, kemudian juga ada Irfan Jauhari dan Witan ya. Cuma masalahnya ternyata Vietnam sudah memprediksi Thailand. bahwa Thailand sudah menduga bahwa Indonesia akan memanfaatkan menit-menit awal untuk melakukan serangan gitu loh. Hmm. Jadi yang mereka lakukan adalah memperlambat tempo gitu loh. Tempo permainan mereka ritmenya mereka atur sedemikian rupa sehingga ketika Indonesia momentum untuk melakukan serangan cepat kemudian mereka bisa antisipasi setelah bola mereka terima mereka akan memperlambat tempo. Jadi itu yang kemudian ritme permainan Indonesia agak sedikit aja jadi rusak gitu loh bro. Dengan Hmm. cara Thailand bisa mengatur tempo permainan gitu loh. Ya, itu ketika kabar pertama sebelum laga dimulai ada kabar Hmm. bahwa skemanya di luar kebiasaan sama sekali. Ya, Bagaimana komentarnya, Bro? ya memang begitu skema yang dirancang oleh STY untuk memulai pertandingan, ternyata yang dipakai adalah 3-5-3 ya, 3-5-2 gitu loh. 3-5-2, 3 di sini di belakang, minus karena Asnawi absen, jadi ditempati oleh Fahrudin, Rizky Ridho, dan Dewangga. Sementara Rahmat Irianto kemudian dipaksa ke depan untuk membantu sektor tengah gitu loh bro. Jadi di tengah adalah siapa Ricky Kambuaya, Mark Rahmat Irianto, Marcelino, dan Witan gitu loh. Hmm. Witan juga coba ditarik dulu ke belakang, ke tengah Hmm. maksudnya. Nah, di depan mengandalkan Irfan Jauhari dengan Egy Jadi, Maulana Fikri. Tapi ini sebetulnya skema ini kan skema yang sangat ini ya, sangat dinamis ya. hmm. Artinya ini bisa berubah melihat pada perkembangan permainan yang terjadi. Dan perkembangan yang terjadi akhirnya memaksa Rahmat Irianto untuk kembali masuk ke dalam pos pos sebelah kanan gitu loh. Hmm. Jadi skema untuk memperkuat di lini tengah itu akhirnya menjadi tidak berjalan karena Thailand sudah mulai bisa melakukan serangan-serangan gitu loh bro. Hmm. Ini ini Mm-mm. aduh, sedih sebenarnya. Betul bro, betul bro. Eh, Beberapa Mm-mm. obrolan kita tempo hari Mm-mm. menjadi kenyataan, terutama mengenai tim apa pemain Thailand yang harus diwaspadai. Bisa Betul. komentar, Bro? Ya, kan dalam prediksi sebelumnya saya sudah wanti-wanti, bukan wanti-wanti sih ya. Sepertinya saya juga sudah memprediksi bahwa pemain Thailand yang harus diwaspadai itu adalah Benjamin Davis, Weratep, kemudian ada Patrick gitu loh. Dan ternyata kejadian bro. Jadi Hmm. memang di sini kelihatan sekali kalau Indonesia kan memakai pola serangan dimulai dari tengah, kemudian menyisir ke arah sayap. Entah itu di Hmm. sayap kiri atau di sayap kanan. Berbeda dengan Thailand. Kalau Thailand memulainya tidak lagi melalui sayap hanya memberikan space untuk kemudian memberikan katakanlah umpan untuk dikembalikan ke tengah gitu loh. Karena di tengah Hmm. sini Thailand punya pemain-pemain yang bagus ya di tengah. Ada Hmm. Benjamin Davis, ada Weratep, ada pemain satu siapa namanya yang bermain di Liga Portugal ya. Dia sebagai gelandang bertahan. Nah, ini ketiga pemain ini ternyata sangat mobile sehingga medan pertempuran yang ada di tengah itu juga mereka juga bisa kuasai, terutama
terlihat pada saat babak kedua berlangsung gitu loh bro. Nah, proses terjadinya gol pun juga diawali oleh gerakan-gerakannya si Benjamin Davies, yang sudah saya katakan bahwa Benjamin Davies ini punya pergerakan yang sangat bagus dan dia pintar mencari peluang. Begitu dia menusuk di tengah dari sebelah kanan pertahanan Indonesia, kemudian dia memberikan assist yang bisa diolah oleh Weratep untuk kemudian menendang ke gawangnya Nando Ari dan gol. Jadi seperti yang saya analisa, saya prediksikan bahwa hati-hati dengan dua pemain ini, ternyata kejadian bro, gitu. Tapi ada satu prediksi yang gagal, yaitu soal Indonesia menang. Ini gimana nih pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya gimana nih? Gini, kalau soal prediksi tentu itu kan adalah harapan kita ya, ekspektasi kita ya. Terlepas dari kita melihat peluang atau bagaimana, tapi itu adalah subjektivitas kita sebagai warga negara Indonesia. Yang tentu punya keinginan untuk melihat timnas bisa menggondol medali emas gitu loh. Karena kita kan sudah puasa gelar nih di timnas di SEA Games kan udah 31 tahun yang lalu. Jadi ini adalah saya pikir momentumnya gitu loh. Ternyata tidak kejadian gitu loh. Yang akhirnya justru kita ya harus menyerah dengan Thailand 1-0. Tapi walaupun bagaimana, saya tetap mengapresiasi pemain-pemain ini. Karena kalau kita lihat dari segi permainan, Indonesia tidak kalah gitu loh bro. Artinya kita juga punya peluang-peluang bagus, peluang-peluang yang bisa menciptakan gol. Cuma memang ini ada satu pemain Thailand yang sangat bagus bermain di bawah Mister, itu Kawin ya namanya. Itu kan kiper yang sangat berpengalaman, walaupun usianya sudah 33 tahun. Kiper ini pernah berkarir di Liga Belgia. Walaupun begitu dia bermain di Liga Belgia, dia mengalami cedera yang akhirnya itu memaksa dia untuk menepi gitu loh. Sampai akhirnya dia kemudian kembali ke Thailand gitu loh bro. Jadi ini kuncinya, salah satu kunci kegagalan Indonesia adalah karena ada kiper pengalaman ini. Betul. Saya melihat ada dua momen yang sebetulnya itu bagus sekali. Dan saya pikir kalau bukan kiper yang berpengalaman, rasanya dia akan terjadi gol. Pertama pada saat Mark Locke itu melakukan heading, itu ada di pojok sebelah kanan dia masih bisa terbang untuk mentip bola. Kemudian ada tembakan bebas dari Sahrian Abimanyu yang bisa dia tip juga. Jadi ini ya, kalau misalkan pemain-pemain belakang kemudian dikomandoi oleh kiper yang berpengalaman, tentu ini kan akan lebih ini ya. Pergerakannya jadi akan seimbang dan mereka juga tahu mana yang bisa ditambal kalau misalkan terjadi lubang-lubang ya yang bisa dieksploitasi oleh pemain Indonesia. Itu yang dilakukan oleh kiper Thailand tadi gitu loh bro. Iya, masih sedih nih saya untuk ngomongnya sebenarnya. Oke, pemain Indonesia sendiri bagaimana nih dalam laga ini? Perkembangannya ya. Jadi gini, ada satu perkembangan yang menarik dari tim Indonesia saat ini adalah saat ini timnas Indonesia sudah bisa memaksimalkan permainan dari set piece yang biasanya itu menjadi kelemahannya, kelemahan timnas Indonesia selama ini. Artinya gini, ini kan kalau yang namanya permainan set piece ini adalah permainan yang betul-betul dirancang ya. Artinya ini dilatih secara terus-menerus gitu loh. Bagaimana posisi pemain harus mengambil pada saat bola dilayangkan dari sepak penjuru gitu loh, atau dari tendangan bebas. Dan itu terbukti selama turnamen kan beberapa kali pemain Indonesia bisa menghasilkan gol dari permainan set piece gitu loh. Jadi justru kayaknya nih Mano Polking sudah melihat bahwa salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah memanfaatkan set piece gitu loh. Jadi pada saat set piece itu dilakukan, itu pemain-pemain Thailand sudah ini ya, sudah kelihatan agak-agak waspada banget gitu loh. Bahwa ini bisa potensi ancaman sangat serius kalau misalkan Indonesia mendapatkan kesempatan melakukan set piece gitu loh bro. Jadi itu salah satu perkembangan juga ya. Ada perkembangan lain nggak? Kalau menurut saya sih kelihatannya kalau dengan adanya kartu merah yang cukup banyak juga itu menunjukkan bahwa Indonesia jadi lebih berani ya.
Bisa Ya, nggak dikatakan seperti memang itu? intensitas permainan yang tinggi, apalagi di saat Indonesia harus mengejar ketinggalan di menit-menit akhir, itu membuat pemain menjadi emosional gitu loh. Jadi memang ada ya ini kan terjadinya kartu merah juga salah satunya andil dari provokasi pemain-pemain Thailand gitu loh. Hmm. Yang memang pada saat Firsa Andika melakukan professional foul sampai dia akhirnya mendapatkan kartu merah, itu kan terlihat sekali bahwa ada provokasi pemain-pemain Thailand untuk apa ya membuat pemain-pemain Indonesia lain bereaksi gitu loh. Sayangnya pemain-pemain Indonesia yang lain Ikut bereaksinya terpancing, kebablasan. terpancing. Kebablasan. Hmm. Iya, kepancing gitu loh. Jadi seperti Ricky Kambuaya Muaya hampir-hampir memukul dan apa kemudian apa melayangkan semacam ini ya Tinju. bantingan ke pemain lawan, kemudian Rahmat Irianto yang juga hampir memukul. Ya itu sih wajar ya dengan intensitas Ya, pertandingan yang tinggi dan keharusan Indonesia untuk menyamakan kedudukan di saat menit-menit akhir gitu loh, Bro. ditambah lagi pasti secara fisik kan itu sudah lebih dari 90 menit pasti ada Iya, itu faktor kejadian kelelahan. di menit 120, Bro. Ya, pasti itu Jadi udah. memang di menit menit akhir. Ya, oke. Dari sisi kebugaran gimana, Bro? Wah, ini nggak ada masalah. Dari kedua tim saya lihat ya memang ada satu dua pemain yang ya ini kan pertandingan juga berjalan sampai abnormal ya. Mhm, Sampai 30 menit perpanjangan waktu itu kan sudah lebih dari cukup sebetulnya ya. mhm, Tapi dengan perpanjangan waktu pun ternyata pemain-pemain Indonesia masih bisa meladeni ya. mhm. Bahkan terlihat hanya Dewangga aja yang kelihatan agak mengalami kram, sedangkan pemain Thailand kalau nggak salah ada 2-3 orang yang mengalami kram. Ya itu kan ini terjadi juga bukan semata-mata karena kebugarannya tidak cukup, tapi juga karena intensitas pertandingan yang begitu tinggi, Ya, ditambah menit bermainnya juga tinggi, ya itu mhm, wajar saya pikir. ya. Gitu. Nah, mengenai strategi, sebenarnya ini Hmm. bisa nggak dianggap bahwa strategi STY kalah dibanding strategi Polking? Apakah memang Polking lebih canggih dalam hal strategi dengan STY itu gimana sih dari sisi Iya, strategi dan dari sisi iya. pelatih lah gitu. Ya gini, kalau dari sisi strategi saya pikir ada perimbangan antara Polking dengan STY ya. Mhm, Terbukti Indonesia juga kan shot on goal-nya pada babak kedua justru lebih banyak Indonesia sebetulnya gitu mhm, loh. Cuma persoalannya kan yang sudah saya bahas di prediksi pertandingan bahwa Thailand memang kan selama ini mereka kan sudah punya pola permainan yang sudah terbentuk yang menjadi pakemnya gitu loh. mhm, Artinya pakem sepak bolanya Thailand adalah bagaimana bermain dengan koordinasi gitu loh. Bermain dengan artinya semua pemain ini sudah tahu betul apa yang dia lakukan terhadap posisinya gitu loh. Jadi katakanlah gini ya, ketika ada satu pemain Thailand yang dikerubutin oleh pemain Indonesia, tentu pasti ada pemain Thailand yang berusaha membantu dengan cara mereka mengambil posisi yang bisa diumpan gitu loh. Itu salah satu bentuk mhm, koordinasi ya. mhm, Jadi memang kelemahan-kelemahan kita ya selama selama ini kan masalah koordinasi permainan ya masih mhm. belum ada pemahaman yang begitu kental ya dari pemain-pemain Indonesia walaupun saat ini koordinasi permainan sudah mulai terbentuk ya artinya itu sudah bisa berjalan walaupun belum sematang yang dilakukan oleh pemain Thailand dan Vietnam dalam hal ini gitu loh. Mhm, mhm. Jadi itu aja sih sebetulnya minusnya kita terhadap Thailand adalah bagaimana Thailand pemain-pemain sudah lebih matang dan sudah bisa melakukan organisasi permainan yang lebih terstruktur gitu loh, Bro. Jadi sebenarnya STY nggak salah-salah amat dong kalau kayak gitu. Ya gini, kita sih tidak ingin dengan kekalahan ini bukan waktunya kita untuk menyalahkan siapa yang Hmm, benar dan tidak gitu ya. hmm, hmm, Artinya kita tetap harus support ya, apalagi terhadap pemain-pemain muda ini ya, yang hmm, rata-rata kan banyak pemain muda ya. Kita hmm. harus support bahwa biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan tenaganya untuk berlaga, untuk mewakili Indonesia, untuk mewakili kita semua di ajang SEA Games ini gitu loh. Ya, Tentu ya, untuk ya. mereka mendedikasikan talentnya, kemudian tenaganya, ini kan dibutuhkan pengorbanan gitu loh. Betul, Artinya betul.
Ini betul. sudah mereka lakukan dari sejak mereka kecil katakanlah ya. Ya, Mereka mulai masuk klub kecil, kemudian bermain di klub, kemudian karena prestasinya yang bagus dia dipantau dipanggil, bisa masuk ke tim nasional, melakukan TC, itu sebuah bentuk pengorbanan yang harus kita ini apresiasi. hargai gitu Ya, loh. Jangan oke. kemudian kita hanya melihat pada hasil Hasilnya gitu aja, loh bro. betul, betul. Setuju. Karena karena proses yang mereka jalankan Jalani, itu ya, tentu panjang gitu loh betul, dan penuh betul. pengorbanan gitu loh bro. Betul, betul. Emang sih kalau kita ngelihat di layar saja kayaknya cuman begitu aja nggak bisa gitu. Nah betul, kita memang mudah ya nggak sih Kita mudah karena komentar duduk seperti itu. doang kan gitu ya. Iya, Sama pegel. betul betul bro. Satu lagi bro, Hmm. apakah pemain-pemain abroad yang tidak hadir Hmm. seperti misalnya Elkan dan Arhan dan juga Hmm. pada kali ini juga Asnawi tidak bisa bermain, ada pengaruh Hmm. yang besar terhadap kemampuan Indonesia untuk mengalahkan Thailand? Ya memang kalau dari permainan malam ini antara Indonesia Thailand kelihatan sekali bahwa ketidakhadiran Asnawi ini menciptakan katakanlah semacam jadi kurang ya, kurang dalam hal kita melakukan serangan gitu ya. Karena Asnawi juga salah satunya jago pintar juga untuk mengisi ruang memulai serangan gitu loh. Tapi kalau dari segi pertahanan saya pikir Rahmat Irianto juga cukup berhasil ya. Nah, Mhm. kemudian dengan ketiadaan Elkan Bagot, kemudian ketiadaan Pratama Arhan, saya pikir itu bukan alasan dari hasil yang katakanlah kalah dari Thailand ini. Karena negara lain pun seperti Thailand, seperti Malaysia, itu juga kan tidak bisa maksimal untuk menarik pemain-pemain yang bisa mereka inginkan gitu loh dari tim Mhm. kepelatihannya. Mhm. Contohnya Thailand kan rencananya Mano Polke mau narik si ini kan, Can Atip gitu loh. Mhm. Tapi kan Mhm. nggak bisa karena nggak dapat izin dari klubnya yang di Jepang. Mhm. Begitupun Indonesia juga terkendala mau narik Pratama Arhan ternyata nggak bisa gitu loh. Mhm. Mau Mhm. narik Elkan Bagot ternyata juga nggak bisa karena Elkan Bagot masih sibuk Mhm. bermain di Inggris gitu loh. Jadi ini Mhm. bukan sebuah alasan ya. Karena Mhm. sebetulnya kan masih ada talenta muda Indonesia lainnya yang juga Ya, bisa gitu loh. ya, betul. Begitu, Bro. Nah, kalau begitu, kenapa Hmm. STY masih memuatkan nama Elkan sebagai salah satu pemain yang didaftarkan, padahal Hmm. dia tidak ada, ibaratnya kalau waktu itu mungkin masih ada kemungkinan untuk bertanding, kenapa tidak Hmm. dimasukkan pemain-pemain yang lain yang lokal gitu ya, yang Iya, yang sudah pastilah bisa hadir gitu. iya. Kan gini, dia kan merasa bahwa komposisi Rizky Ridho, komposisi dengan Fahrudin Arianto itu kan dirasa katakanlah cukup mumpuni ya, terutama Hmm. terbukti mereka juga kan sampai dengan fase semifinal kelihatan bagus ya. Nah, sebetulnya Elkan Bagot juga kan ini sebagai ini ya plan B dari STY saat misalkan diperlukan. Jadi kalau misalkan Elkan Bagot si STY merasa pada akhirnya ya tidak bisa bergabung, toh STY mungkin punya pandangan bahwa dua pemain ini sudah cukup untuk bisa ini ya menutup lubang pertahanan di Indonesia. Jangan sampai kemudian STY ternyata manggil tim pemain lain ya, untuk ini ya sebagai backup. Ternyata juga nggak pernah turun. Sementara Hmm. kalau dia backupnya ada Elkan Bagot, ada kemungkinan bisa turun walaupun pada akhirnya nggak bisa juga gitu loh. Tapi itu Hmm. bukan sesuatu yang patut dianggap sebagai sebuah kesalahan, tapi ini kan Hmm. sebagai sebuah ini ya tidak inilah tidak menjadi pokok ini ya pokok persoalan buat STY. Kayaknya sih seperti itu gitu loh. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan Hmm. berikut nih, Hmm. kira-kira ada nggak pemain Indonesia yang memang bermain sangat bagus pada laga ini? Iya, yang saya lihat memang Egy Maulana ya. Hmm. Egy tetap menjadi motor serangan Indonesia karena beberapa kali tusukan-tusukannya Egy juga sangat menyulitkan buat pertahanan Thailand. Hmm. Jadi sepertinya memang Paul King pun juga sudah menyadari bahwa
potensi bahaya ada di Egy Maulana gitu loh. Jadi walaupun, tapi yang saya kagumi dari Egy, walaupun dia juga tahu bahwa dia akan di cover oleh banyak pemain Thailand, tapi dia tetap bisa perform. Itu yang saya ini ya, saya salut dari Egy. Cuma sayangnya di sisi kirinya Witan ini kayaknya underperform gitu loh. Jadi artinya potensi bahaya Indonesia hanya di satu sisi, di sisi kanan doang. Sementara sisi kirinya yang diisi Witan itu tidak ini ya, tidak mengambil peran gitu loh. Makanya Witan kemudian ditarik oleh STY untuk digantikan Sadil. Nah, masuknya Sadil ini juga sedikit membuka dinamika permainan Indonesia juga berubah. Karena kebetulan mungkin ya Sadil juga kan ini adalah pembuktian dia bisa bermain di semifinal dan dia juga cukup lumayan sebetulnya tampilnya. Walaupun ya kita tahu ya bahwa Thailand juga kan juga sudah ini ya, sudah memberikan fokus-fokus kepada pemain-pemain depan Indonesia yang rata-rata pemain depan Indonesia yang bagus-bagus ada di depan ya, yang di sisi sektor sayap gitu loh. Jadi tapi dengan masuknya Sadil sendiri ada perubahan dinamika permainan di Indonesia gitu loh, Bro. Yang di tengah belakang ada yang bagus, ada yang istimewa gitu pada laga ini? Gini, saya menyoroti Dewa Angga sebetulnya. Jadi memang ada beberapa kali saya juga masih merasa bahwa Dewa Angga belum bisa menjaga posisinya dengan baik ya, karena masih suka terjadi disorientasi dalam menjaga wilayahnya. Walaupun memang tidak terjadi gol di situ, karena kita maklum bahwa Thailand sendiri memang kekuatan di sektor sayap itu boleh dibilang di bawah pemain-pemain Indonesia. Jadi inti dari permainan Thailand itu justru di tengah dengan adanya Ben Davies, kemudian adanya Weratep, itu mereka memang fokusnya bermain di tengah. Jadi tik tak bola itu ada di tengah terus. Sementara kalaupun mereka melarikan bola ke ini ya, ke sayap, itu hanya untuk merubah ini ya, susunan pertahanan Indonesia, untuk merubah konsentrasi aja. Sementara bola dari pinggir pun, dari sayap dari ini Thailand akan dikembalikan lagi ke tengah gitu loh. Jadi memang saya lihat sih seperti itu gitu loh. Oke. Pertanyaan terakhir. Bagaimana nasib STY setelah laga kalah ini? Ya memang gini, kalau kita merujuk pada hasil SEA Games ya, patokannya adalah SEA Games lalu, ini kan ada penurunan prestasi ya. Saat di Manila kita sebagai runner up kalah dari Vietnam. Tapi memang waktu di Manila itu banyak unsur-unsur kejutan yang terjadi, karena pada saat itu yang menjadi semifinalis itu bukan lagi tim-tim yang secara tradisional memang biasanya menjadi kontestannya. Saat itu Myanmar bisa masuk sebagai semifinalis, kemudian Kamboja juga bisa masuk sebagai semifinalis, sementara Malaysia, Singapura, Thailand itu tersisih di fase grup. Nah, kembali pada edisi kali ini saya lihat kekuatan tradisionalnya Asia Tenggara itu kembali muncul gitu loh. Dengan adanya Thailand dan Malaysia gitu loh. Tapi memang kalau kita bicara mengenai nasibnya STY, ya kita juga kan tidak bisa ini ya, tidak bisa ujuk-ujuk katakanlah tiba-tiba melakukan evaluasi kemudian mengambil tindakan drastis mengenai nasibnya STY. Sementara STY juga punya program-program yang masih berjalan gitu loh. Program dia antara lain masih akan menukangi, katakanlah ya, akan menukangi Indonesia untuk under 20 gitu loh. Jadi saya pikir STY masih ini ya, masih dibutuhkan, dan sekaligus juga dia harus bisa membuktikan lagi nih. Karena pembuktian kali ini dia gagal gitu loh di SEA Games. Artinya dia masih punya kesempatan di under 20 nanti dan kualifikasi Asia. Ya. Tapi memang STY masih layak untuk dipertahankan? Saya pikir masih layak. Okay. Karena biar bagaimanapun kita juga tidak boleh tutup mata ya bahwa ada perkembangan bagus di bawah STY. Jadi itu juga mungkin jadi bahan evaluasi buat PSSI untuk lebih objektif menilai STY bukan SBY. STY saat ini gitu loh, Bro. Ya, oke. Oke, Sobat Bola. Walaupun kita masih dalam kondisi berduka nih, kalah tersisih
tidak bisa melaju ke final, tapi silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira menurut sobat sendiri bagaimana nih terhadap STY? Nasib STY ke depan seperti apa? Oke. Bro Ipung, sobat semua, Oke. kita akhiri dulu. Kita lanjut di Ya. video yang lain. Oke, bye. Oke, terima kasih bro. Yuk.